gitu kayak sebenarnya gitu. lebih ke traumatis gitu ya. Iya. Soalnya marah atas sesuatu yang ya kita nggak bisa kontrol gitu ya. Hai, bertemu lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Seperti yang kita obrolkan bahwa kali ini ada yang spesial karena kita akan ngobrol bersama dua tamu yang luar biasa dalam rangka Hari Ulang Tahun Aurika yang ke-20 tahun. Sama siapa nih Bu Iva? Nah, ini dia tamu kita selanjutnya adalah si cantik Dan si ganteng. dan si ganteng. Sepertinya pasti sudah sering ya Bu Eli terpampang di YouTube dan juga di Instagram kita gitu ya. Ini sering kita undang juga untuk menjadi pembicara juga pada saat kita ada acara. Nah, kita kenalan dulu nih dengan siapa kita hari ini akan ngobrol. Yang pertama si baju hijau yang cantik ini. Silahkan. Saya Asila, umur 22 tahun, dari Pamekasan. Sudah pakai alat ini dari umur setahun, kurang lebih setahun. Yang kedua pakai dari umur 9 tahun sampai sekarang. Implan ya. Ya, Oke, luar biasa. Dan si ganteng ini yang pernah masuk ke YouTube kita dan ngobrolnya juga luar biasa kemarin. Silahkan, Umar. Halo, perkenalkan, nama aku Umar, umur 18 tahun, asal dari Malang. Sudah memakai alat bantu dengar sejak umur 18 bulan. Oke, 1,5 tahun ya, masih unyu-unyu. Ini 6 bulan masih dalam timbangan ya. Masih sama-sama digendong. Nah, ini masanya adalah saat ini sedang kuliah ya? Ya, betul. Oke. Umar juga ya? Ya, kuliah. Nah, bagaimana menjadi mahasiswa? Baru. itu dia. Kalau Umar mahasiswa baru. Kalau saya ini mahasiswa Asila? yang sempro ya. Iya. Udah mulai Oke. perjalanan ke lulusan. Kita mulai dulu ceritanya dari yang baru dulu mungkin sepertinya. Boleh. Oke. Kita ke Mas Umar. Jadi, perasaan saya menjadi mahasiswa baru. Atau mungkin bisa disebutkan sekarang menjadi mahasiswa apa, jurusan apa gitu. Universitas apa gitu. Jadi, saya mahasiswa baru dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Informatika. Rasanya menjadi mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Rasanya sangat senang sekali bisa mendalami ke ilmu yang diminati oleh saya, dan juga bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang banyak, yang non-difabel sama yang difabel. Nah, non-difabel dan juga difabel ya. Luar biasa. Nah, Asila? Kuliahnya online ya. Kuliah online jadi tetap di rumah, seperti biasa di rumah. Yang membedakan adalah bahasa. Jadi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Wow. Wow, kuliah online bahasa Arab gitu ya di Iya. kampus mana nak? Dari kampus di Malaysia. Jadi Madinah International University namanya, dari Malaysia. Jadi dari Madinah tapi cabangnya di Malaysia. Gitu. Jadi pakai bahasa Arab. Nah, apakah profesi atau kok profesi ya? Apakah kuliahnya itu sesuai dengan yang diimpikan atau diinginkan? Sesuai dengan passionnya gitu. Memang saya ingin kuliah ini begitu, atau memang saya ingin di sini karena besoknya saya ingin jadi begini gitu. Oh, apakah sesuai jalan kuliahnya itu? Mungkin dari Asila dulu. Kalau Asila mungkin bisa dibilang sesuai ya. Kalau nanti memang niatnya pengen melanjutkan jadi guru kalau udah lulus kuliah. Jadi bisa dibilang sesuai karena jurusan kuliahnya tuh namanya dakwah usuluddin. Dakwah. Jadi ya berdakwah gitu. Itu berarti ngomong ya, ngomong ke. Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, ngomong dan ilmunya memang mencakup agama yang lebih dalam tapi yang lebih dalam. Jadi bisa dibilang sesuai. Sesuai dengan karir yang nanti diimpikan. Betul. Gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau Umar teknik informatika. Betul. Menurut saya sesuai minat saya dan passion saya karena saya sangat ingin bisa membuat aplikasi yang berguna untuk diri kita dan kita semua. Dan juga saya ingin membuat website untuk kerjaan di rumah saya, yaitu Sekolah Baruku. Wow. Punya sekolah ya, baru. Jadi bisa diceritakan nih, karena kayaknya Asila kepo nih. Sekolah apa ya? Sekolah baru. Sekolah Baruku itu sekolah
sekolah motorik yang inklusi juga, bisa menerima semuanya. Kegiatannya itu mencakup motorik, mencakup kegiatan fisik juga supaya sehat-sehat gitu. Berarti kayak sekolah inklusi gitu. Ya. Sekolah inklusi, dan itu sekolah yang memang Umar kepingin punya kontribusi di sekolah itu gitu ya. Ya, saya kepengen mempunyai kontribusi seperti membuat website, membuat desain di sekolah baruku. Keren sih, ini anak-anak muda yang udah punya visi gitu ya. Pengen ngapain, pengen menciptakan apa, kepengen kontribusi di bidang apa, sehingga pemilihan kuliahnya udah akhirnya sejalan gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Luar biasa ya, kita dulu aja mikirnya yang penting kuliah gitu ya. Beda nih kayaknya, Penting beda kuliah deh, gitu aja. Baru nanti mikirnya ke depan ya sudahlah dapat kerjaan ya oke. Ternyata itu beda generasi kayaknya Bu Eli ya. Oke. Karena semakin melek teknologi, informasi semakin gampang dicapai gitu ya, dapat informasinya. Keren. Luar biasa. Nah, kalau Asila ini kan bahasanya harus bahasa Arab gitu ya. Iya, betul. Berarti mulai belajarnya bahasa Arab dari kapan Asila? Saya kok jadi kepo. Dan jadi insecure. Dulu waktu SMA itu mondok sekolahnya. Di sekolah Itu sudah mondok, berbahasa Arab ya? Sudah belajar bahasa memang iya, memang wajib sehari-hari juga bahasa Arab ngomongnya gitu. Jadi ya kalau di kampus sekarang lebih apa ya, mungkin lebih advance bahasa Arabnya. Lebih tinggi lagi gitu. Apalagi dengan dosen-dosennya yang dari ada yang dari Mesir, dari Yaman, dari Saudi, jadi bahasa Arabnya berbeda-beda. Ada aksen yang berbeda-beda gitu. Iya benar, aksennya berbeda-beda maksudnya. Oh, itu aksennya juga berbeda-beda ya? Iya, Arab Yaman, Arab Saudi itu beda-beda Iya gitu betul, ya. beda-beda. Arab Mesir, Arab Yaman, Arab Saudi memang beda bahasa Arab. Wow. Sama kayak bahasa Speechless. Inggris. Oke, ini kayaknya pengalaman Kayaknya Asila kita kan- kok, aduh, bodoh banget kita. Nah, kita harus percaya diri Bu. iya, percaya diri. Kita harus menginspirasi anak-anak muda ini Bu. Luar biasa ternyata, waduh, generasi tua. Nah, kalau Asila kan ada pengalaman mondok tadi ya, sehingga ada support di bahasa Arabnya sejak mondok Iya, gitu. betul. Kalau Umar kayak gitu juga nggak, ada pengalaman mondok juga nggak sama kayak Asila? Dulu saya SMA mondok, tapi mondoknya tidak wajib berbahasa Arab. Jadi bebas mau berkomunikasi pakai bahasa apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab, fleksibel gitu. Oke, fleksibel. Bisa bebas gitu, ganti-ganti bahasa. Bisa ganti-ganti bahasa. Yang penting bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi pondoknya Umar ini pondok biasa kayak di Indonesia gitu, maksudnya bukan kayak pondok internasional yang kayak muridnya dari luar banyak gitu. Pondok di sekolahku pondok biasa, tapi sistem di sekolahku itu ada yang dari rumah, ada yang dari pondok. Jadi yang dari rumah itu yang rumahnya di dekat daerah sekolah, sedangkan yang pondok itu yang agak jauh dari daerah sekolah. Sama dong, kayak pondoknya Sila juga begitu. Ada yang dari rumah, kalau pagi jamnya sekolah datang dari rumahnya ke sekolah. Kalau udah selesai jam sekolah pulang. Oh, jadi kayak yang hidup di yang pondok. tinggal, Betul, yang tinggal di areanya situ. Oh, betul. jadi nginep di pondok gitu ya? Iya, ada yang pondok juga gitu. Kalau di Asila ada yang dari ini nggak, luar negeri gitu nggak, yang muridnya di pondok Ada Asila? beberapa. Oh, ada juga ya? Ada beberapa yang dari Arab ya, karena kan pakai bahasa Arab gitu. Jadi dia masuk ke pondok ya udah langsung bisa berbahasa Arab gitu. Wah, Karena katanya di negerinya sana nggak ada sekolah agama yang begini kata dia. Oh, baru tahu juga sih. Gitu kan. Nggak aneh lah orang dengarnya. Bisa nggak ada itu, ternyata memang nggak ada di sana. Di luar negeri sekolah agama yang memang kayak mementingkan bahasa Arab yang masih bahasa Quran itu diajarin itu nggak ada katanya. justru malah di Indonesia ya. Iya, Akhirnya betul. kayaknya mereka yang belajar ke kamu deh Asila. Iya. Gitu. Kalau challenge-nya itu kan berarti kulturnya sangat berbeda ya. Kita aja kalau di Indonesia misalkan ketemu anak yang nggak dari Jawa aja, itu ada aksen bahasa yang pasti udah berubah. Misalkan anak Ngalam nih ya, anak Malang, terus ketemu sama yang di Surabaya pasti udah beda. beda. Apalagi itu ada yang dari Arab, ngobrolnya kayak gimana? Saya nggak ngebayang. Ini anak-anak kan juga pakai alat bantu ya, alat Iya, bantu betul dengar, sekali. kemudian implan juga. Itu kayak gimana ngobrolnya? Ada tantangan nggak?
Tantangan kalau selama di pondok, tantangannya Sila itu kalau ada pengumuman lewat speaker. Kalau di pondok itu ada pengumuman yang satu pondok denger gitu. Pengumuman itu Sila gak bisa nangkep. Itu yang diomongin di speaker apa gak bisa nangkep. Jadi kalau kayak gitu biasanya nunggu selesai pengumumannya, nanya ke temen tadi itu ngomong apa gitu. Oh, yang didengar Asila waktu pengumuman itu muncul apa? Kayak noise aja atau apa? Suara statis mungkin namanya. Jadi nggak ada bentuk bicara, itu nggak ada. Kayak nggak ada maknanya vokal, gitu. Huruf vokal apa itu nggak ada kedengeran gitu. Jadi ya harus nanya sama orang kalau kayak gitu. Tantangannya di situ. Oke. Di Umar juga pasti biasanya ada pengumuman yang modelnya gitu juga kan? Kalau Asila yang implan aja ada challenge kayak gitu, kalau Umar yang pakai ABD gimana untuk pengumuman kayak gitu? Di sekolah saya kadang ada pengumuman, terus terkadang saya bisa menangkap, tapi terkadang saya juga tidak bisa menangkap. Oh, sama ya. Jadi tergantung pembicaranya sih. Tergantung pembicaranya. Berarti benar-benar mengandalkan teman tadi ya. Benar. Ada pengalaman nggak sih? Kan itu tadi yang Asila sampaikan bahwa kadang dengernya seperti itu ya. Umar juga ada pengalaman nggak? Mungkin pengalaman lucu gitu. Pada saat tidak pakai alat, tiba-tiba harus bangun untuk sholat apa, harus dibangunin atau apa gitu, mandi digedor-gedor, kalau mandi kan nggak denger gitu kan ya, digedor-gedor atau apa yang kira-kira pengalaman apa? Karena kan memakai teknologi pendengaran kan kalau misalnya mandi kan harus dilepas gitu ya. Betul. Nah kalau dari Asila dulu mungkin? Kalau Sila pengalaman itu mungkin karena kan Sila pakai alat bantu ini kan nggak semua teman tahu. Cuman teman yang sekamar aja. Karena kan lihat Sila punya lemari ekstra buat naruh alat-alat ini. Jadi suatu ketika lagi mandi, Sila tuh kalau mandi terutama mandi yang keramas gitu kan lama mandinya gitu lama. Jadi suatu hari ada yang gedor-gedor. Mereka tuh punya kebiasaan kalau ada orang mandi di kamar mandi itu digedor, ditanya siapa di dalam gitu. Jadi mereka bisa nebak ini lama mandinya gitu. Si Pulana ini sebentar mandinya bisa ditungguin, tahu mereka gitu. Digedor-gedor ini hasilnya nggak jawab sama sekali kan nggak denger kan gitu. Padahal suara airnya tetap jalan. Digedor-gedor tuh sampai gedor-gedor yang anak-anak kamar tuh keluar. Kenapa kok digedor-gedor sekencang ini di kamar mandinya gitu katanya. Akhirnya nggak ada jawaban, ya sudah dibiarin gitu. Dan di kamarnya Sila kebetulan lagi nggak ada orang, jadi nggak ada yang bisa keluar jawab itu Asila di kamar mandi gitu. Kalau nggak jawab nggak ada yang bisa kayak gitu. And the end of the day gimana nih? Akhirnya gimana? Nah, akhirnya Asila keluar dari kamar mandi itu, masuk ke kamar, orang yang tadi gedor-gedor itu ada di kamarnya Sila. Bilang, kamu tadi di kamar mandi katanya. Iya, saya di kamar mandi tadi lagi mandi katanya. Kok nggak jawab tadi digedor-gedor katanya? Nggak dengar. Gimana ngejelasin dia bingung gimana? Nggak dengar gitu. Marah-marah dia, gimana orang mandi digedor-gedor nggak dijawab. Saya kesel loh kamu kayak gitu katanya. Akhirnya dikasih tahu sama teman yang sekamar gitu. Emang nggak dengar gitu, memang pakai alat bantu dengar gitu. Akhirnya dia mungkin memaklumi juga akhirnya gitu. Itu kayak sebenarnya lebih ke traumatis gitu ya. Soalnya marah atas sesuatu yang ya kita nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi akhirnya mereka tahu kondisi Asila ya setelah itu ya. Akhirnya tahu gitu. Asila jelaskan ya. Iya benar. Mungkin karena kalau cewek itu kan pakai kerudung ya, jadi nggak semua orang tahu. Kelihatan. Jadi yang tahu cuma yang di kamar aja gitu. Ini kayaknya kita penasaran sama Umar. Kalau cowok kan nggak pakai kerudung ya, jadi kelihatan. Gimana kalau Umar? Kelihatan ya alatnya gimana? Gimana kalau Umar? Kalau kejadian di asrama pernah dibangunin tapi diketok aja pintunya. Sejak akunya nggak bangun karena nggak kedengeran. Terus pas bangun aku lihat jam, loh udah jam 6, ini sekolah. Aku pernah sama teman sekamarku baru bangun jam 6:50. Sekolahnya jam 7. Gimana? Terus kebetulan pas itu cuman setengah hari karena guru ada rapat habis sholat zuhur. Nah kebetulan itu setengah hari, jadinya aku sama teman di kamarku buru-buru nggak usah mandi, cuma dikit aja. Karena udah pasti nggak sempat, daripada telat ya udah mending di skip dulu mandinya, lalu langsung jalan bareng. Agak ngebut juga. Jalan naik motor apa jalan? Jalan. Oh berarti jalannya ngebut gitu.
Wow, ya, lucu Luar biasa ya. Kalau kita dengernya lucu, mungkin Iya, saat itu mereka saat nggak itu. ngerasa lucu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang apa ya, luar biasa ya menurut saya. Pengalaman Karena anak-anak yang ya karena kan ya kalau mereka beradaptasi gitu ya Betul. dengan lingkungan. Mereka beradaptasi bahwa mereka harus menjelaskan ke orang lain bahwa saya itu tidak dengar, itu saya memakai alat. Jadi saya tidak bisa mendengar kalau nggak pakai alat gitu. Dan itu luar biasa. Butuh Dimana mental yang iya, kuat ya. dimana mereka juga tetap diterima gitu ya, Bu Elia. Punya teman banyak gitu ya. Umar juga punya best friend. Asila juga gitu ya. Kita juga dulu ada pengalaman di pondok. Di pondok itu kan kalau ada pelanggaran kan ada seksi-seksi gitu loh. Jadi seksi ibadah, di bahasa gitu-gitu. Kalau ada mau ngumumin pelanggaran kan lewat speaker itu. Di speaker tuh kan sila nggak denger. Kadang ngomong apa mereka kan nggak jelas dengernya gitu. Di suatu hari di pelanggaran itu ada nama Asila. Nama Asila ini di pondok tentu bukan cuma Asila satu ya. Iya, Ada banyak lah pondok ya. tuh ada SMP, ada SMA. Pengumumannya tuh digabung. Jadi anak SMP sama anak SMA disatuin. Ada pengumuman ini termasuk besar. Soalnya pengumuman anak-anak yang bawa HP. Oh. Kan itu termasuk dosa besar lah ya di pondok. Bawa HP. Jadi Sesuatu yang haram gitu. Asila nggak pernah bawa HP ke pondok. Disebut namanya Asila. Bawa HP, disuruh datang ke depan rumahnya kepala asrama. Kepala asrama Asila bingung, nggak bawa HP, kok bisa dipanggil? Dikasih tahu teman, kamu dipanggil itu namanya katanya bawa HP. Bingung Asila, kok dipanggil padahal nggak bawa HP gitu. Datang Asila ke sana, ke depan rumahnya kepala asrama. Sampai di sana ditanya, loh, kamu siapa katanya? Asila, tadi dipanggil katanya. Bukan Asila kamu katanya. Asila yang nama belakangnya siapa gitu, disebut nama belakangnya beda. Oh tadi gak denger, teman-teman di kamar juga gak denger gitu. Jadi manggilnya salah. Dan teman-teman di kamar juga salah dengar gitu. Jadi udah takut lagi tuh, aduh kenapa kok bisa salah jadi bawa HP, udah kayak gitu, ternyata gak jadi. Iya, itu tantangan loh Bu Eli. Mondok itu adalah tantangan yang luar biasa Iya, untuk anak-anak ya. benar. Karena kan ya berkumpul dengan banyak orang Banyak, ya. nggak cuma banyak. Iya. Banyak banget. Beda kalau di rumah ya, di rumah misalnya nggak dengar pasti mama bilang pakai dulu, saya mau ngomong gitu kan, gitu. Pakai ini dulu gitu. Nah kalau di pondok mau kamu gimana pun, nah itu adaptasinya pasti luar biasa. Keren ini anak-anak ini. Betul. Dan saya yang penasaran itu saat mereka online. Jadi untuk speaker yang atas aja, yang ditaruh di atas yang semuanya bisa dengar itu kan susah ya untuk kita dengar ya. Apalagi kalau online. Online itu kan pasti suaranya pasti based on teknologi ya. Jadi laptopnya tergantung ya, laptopnya sejernih apa, HP-nya sejernih apa. Lah kemarin sempat COVID online. Kemudian Asila juga kuliahnya online. Kemudian Umar juga pastilah mengalami online. Itu bisa diceritakan nggak tantangannya, kemudian cara ngadepinnya gitu. Dan ada kalanya ini nggak ada teman yang bisa menjelaskan sehingga mau nggak mau harus kita sendiri nih yang ngadepin. Nah itu kayak gimana tuh? Kalau Asila, kalau misalkan pakai laptop atau ya pakai laptop, kalau nggak pakai headphone kan suaranya kayak agak pecah gitu ya, kayak suara statis gitu ya, kedengeran kadang bisa ngedenger jelas tapi nggak bisa nangkap semuanya. Biasanya pakai headphone, pakai headset kan nggak bisa ya, kan harus masukin nggak bisa, jadi pakai headphone. Kalau untuk misalkan kayak ada yang nggak nangkep nih, kayak aduh harus nanya ke teman nih atau gimana, nanya sih ke teman lewat WA gitu. Padahal temannya juga jarak jauh ya Sila ya. Iya, Karena karena kan kan- nggak kenal, nggak pernah lihat mukanya. Iya kan dia kan Hanya melalui layar kaca. nggak bayangin kan dia di Indonesia. Basic kuliahnya Malaysia, Iya. tapi pusatnya di Saudi. Berarti kan teman-temannya dari mana-mana tuh, Iya, nggak pernah betul. ketemu. Tapi by Nggak WA. pernah kongko bareng ya, ngopi-ngopi Kongko, cantik. oke. Jadi minta Ngobrol gimana cantik. gimana tuh tadi dosennya ngomong apa? itu Bahasa apa, Arab iya. kayaknya. Iya bahasa Arab nanya gitu. Meskipun dari nomornya bisa dikenalin ini nomor udah di negara mana bisa tahu. Kadang ada teman yang nomornya nomor Indonesia plus 62 tapi tetap tanya pakai bahasa Arab. Takutnya nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Oh gitu, wow. Iya. Oke, kalau Umar ada pengalaman kayak gitu nggak online? Dan ini ada kalanya kamu benar-benar harus sendirian, Umar, nggak ada yang lain yang bisa ditanya gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Pas kapan? Jadi mulai kelas 8, kelas 9 itu kan COVID. Dan juga mengharuskan kita untuk belajar online. Nah, di saat itu saya itu harus benar-benar mendekatkan ke laptop gitu biar bisa dengar. Terus kalau nggak bisa dengar,
aku tanya temanku udah pernah ketemu sih yang dari SMP, nanya ini apa, nah dan dijawab gitu, saling membantu. Nah tapi untuk SMA kan pertama masuk masih COVID, masih online. Nah di saat itu aku nggak nangkep apa yang dijelasin materi MPLS gitu. Terus untungnya ada tugas kelompok. Nah, ya udah aku tanya teman kelompokku, ini suruh buat apa? Di sini apa? Terus dijawab juga, terus aku buat berhasil. Nah, terus untuk kuliah ada dosen yang suka ganti ke online. Nah, tapi untungnya pas kuliah itu kan pakai Google Meet. Google Meet itu ada teknologi transkrip yang mengubah suara jadi teks. Iya, ada. Nah, untungnya ada itu, jadi aku pakai itu. Kalau sebelumnya pas SMP, SMA itu nggak pakai Google Meet dan nggak ada transkrip. Jadinya bingung. Tapi transkrip itu kan kadang-kadang juga Error ya. tulisannya tidak sesuai dengan yang diomongkan ya. Iya betul. Ini gua nyambung gitu. Nah, ya. Betul. Kadang ngomong Aurika itu jadinya Afrika. Iya. Bagaimana kalau Umar kayak gitu gimana? Apa Kalau kayak gitu, biasanya aku coba pikir-pikir pakai logika ini yang dimaksud apa. Iya betul. Kalau pas masuk kuliah, tesnya gimana? Tesnya Umar pas masuk kuliah pertama kali ketemu di teknik informatika tuh ada online Pas juga. tes itu kan kita briefing dulu di Zoom. Kan nggak hanya tuli, tapi juga ada tunanetra, tunadaksa dan mental. Nah, nanti itu kita diberi instruksi atau arahan supaya besoknya nggak bingung tesnya. Untuk yang tulis sudah disediakan juru bahasa isyarat dan transkrip itu. Kalau tunanetra itu disediakan Braille. ya drive. Huruf Tapi Braille aku itu. lupa drive apa gitu. Oke. Yang memungkinkan untuk membaca soalnya. Oh ya, huruf Biar Braille. sistemnya gitu yang membaca. Terus kalau tunadaksa ya masih bisa. Maksudnya masih perlu dibantu orang-orang sekitar rumah untuk menaruh laptop. Mobilitasnya Ya. ya yang dibantu. Betul. Kalau mental mungkin perlu didampingin sama orang tua dikit untuk menjelaskan ulang dengan bahasa yang mudah dipahami. Oh, ya. Mental itu seperti slow learner, ada di Universitas Brawijaya. Oke. Nah, dengar-dengar mereka ini juga aktif di kegiatan selain kampus, Beva. Nah, kita kan agak kepo ya, karena anak-anak ini anak-anak yang aktif juga bersosial. Mungkin bisa diceritakan Asila, selain kegiatan di kampus, ada kegiatan apa yang mungkin sesuai dengan keinginan Asila untuk jadi guru dan lain-lain? Mungkin boleh diceritakan. Kalau kegiatan selain kuliah sama ngajar, dulu sih pernah ngajar, sebenarnya masih ngajar di tempat yang sama kayak yang sekarang, tapi dulu tuh belum terima gaji karena masih Pengabdian gitu. sukarela. Ya, sukarela masih kayak gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kegiatan itu ya dulu. Jadi dulu itu sebenarnya mulai ngajar itu karena mikir kalau di pondok-pondok itu kan pondok biasanya santri itu nggak akan dikasih ijazah kalau belum ngabdi. Oh. Jadi harus ngabdi tuh harus ngajar di pondoknya atau ngajar di luar. Pokoknya harus ngajar gitu. Tapi di pondoknya Sila tuh nggak ada peraturan kayak gitu. Jadi kalau lulus ya lulus aja gitu. Tapi mikir kayaknya seru deh kalau misalkan aku bisa kayak gitu, bisa ngajar. Setidaknya punya pengalaman gitu, ngerasain kayak ngajar tuh kayak gimana. Tapi ternyata setelah dicoba, ternyata ya enjoy aja gitu, seneng gitu. Ngajar tuh kegiatan yang senang buat Sila. Jadi akhirnya sekarang jadi guru tetap di tempat yayasannya itu. Padahal mengajar itu juga tantangannya luar biasa ya. Apalagi mengajarnya kalau anak kecil. Betul. Yang satu teriak, yang satu nangis, yang satu minta pipis. Yang satu minta gendong. Kalau Asila ngajar apa nih? Ngajar anak usia berapa maksudnya? Usia SD, dari ada yang kelas 1 sampai kelas 3, ada rata-rata yang SD, kelas 1 sampai kelas 5 lah. Itu ngajar di sekolahnya, jadi bukan kayak private les gitu ya, bukan ya, tapi ngajar di sekolah. Di kelas. Sekolah biasa. Berarti Asila sebagai guru, kemudian mereka biasanya kan ada nih gini, ibu ini loh bu jangan, nah, kayak gitu kan ada ya, crowded ya. Itu gimana Sila? Sila kan gara-gara pakai alat ini nggak bisa nebak asal suara. Oh. Ya, jadi
kadang-kadang lagi nulis di papan ada yang manggil kayak ibu gini, yang mana yang manggil? Aku bilang hasilnya siapa manggil tadi gitu. Itu sih masalahnya mungkin karena apalagi suaranya anak-anak kan mirip-mirip lah ya, jempreng-jempreng Iya. ya, gitu kan mirip. Suaranya melengking. Iya benar, melengking gitu kan susah Terus ngebedainnya. ngomongnya bareng lagi. Iya benar. Apalagi Iya, belum ada iya. anak yang ya, di bangku. Itu lebih ini lagi ya, Sila ya. Lebih Ekstra. iya ekstra ya. Iya, betul tuh anak-anak. Tapi luar Tapi biasa. memang lebih enak megang yang kayak udah kelas 4 ke atas tuh lebih enak. Bisa diatur lah ya gitu. Kita aja Bu Eli yang mengajar di TKB dan TKA bagaimana? Nah, betul. Kapan-kapan ayo ngajar Nah, ini, ayo ngajar TK nih. Wah, luar biasa. Dan sekarang jadi guru tetap. Berarti udah kuliah sambil kerja nih akhirnya Iya, ya. betul. Ya, part-time ya. Part-time. Tapi tiap hari nggak? Misalkan Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian, atau part-time-nya itu hanya hari ini sampai hari ini aja gitu? Part-time-nya dari Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu, Iya. dari jam tertentu kayak Dari jam gitu. 1 sore. Di luar itu kuliah. Karena Malam, kuliah online, malam. kuliahnya malam karena jamnya mungkin ya yang berbeda. Iya, Semua kuliahnya jamnya. malam. Oh, Dari luar soalnya. oh luar biasa produktif luar biasa. sekali Ibu Iva. Kita kalah jadi guru. Kita sudah begini, jangan rame-rame. Sama. Sudah begitu. Oh, sama ya, Sama ya. gimana hasilnya gimana? Kayak gitu juga Kak. Jangan rame-rame gitu Kak. Kalau udah kelas 4 ke atas itu iya. Oh. Kadang-kadang kalau kita gak tegas, ya mereka tambah main-main gitu. Oh. Gak mau dengerin gurunya gitu. Tegasnya hasilnya itu gimana? Ya gimana ya, mungkin lebih ke karena Asila sebenarnya hitungannya jarang marah ya. Kalau di sana aja. Kelihatan sih. Wacana buat kita Bu Eli, guru tamu di TKB Aulika. Iya, inspirasi. Jadi kalau misalkan kayak udah berlebihan banget ini, kayak udah rame banget yang kita mau ngomong aja susah gitu. Yang paling rame tak sentuh. Kan mereka kaget, kita setelah nggak pernah malah tak sentuh, jangan rame gitu. Kaget mereka langsung diem semua gitu. Semuanya ikut diem. Jadi mungkin karena jarang marah jadi masih begitu sekarang ya. Untuk ke depannya semoga berarti, dimudahkan ya ke Berarti depannya. kuncinya jarang marah. Sekali Jarang marah. marah langsung nurut. Kalau marah-marah terus kebal. Beda gitu. Ketawanya keras sekali. Kenapa? Nah, si Umar ini juga ada pengalaman juga nih yang seru. Pernah menjadi pembicara seminar ya. Mungkin boleh diceritakan. Jadi sebelumnya yang sudah menonton video pasti tahu kalau saya udah pernah mengisi di Aurica. Nah, selain di Keren ya. Aurica, Pembicara saya seminar. juga mengisi dulu di salah satu SMA di Samarinda. Agak jauh sih, tapi menyenangkan. Itu temanya perjalananku sebagai orang difabel dari kecil sampai sekarang. Wow. Jadi yang mendengarkan tuh guru-guru. Guru-guru itu memerhatikan. Misalnya kalau ada siswa yang memiliki kondisi sama kayak aku dan Asila, itu biar bisa dipikirkan membutuhkan akomodasi apa, seperti duduk di depan atau gimana, itu diceritakan. Nah, selain di Samarinda, saya juga pernah mengikuti satu rangkaian di Bandung, hari disleksi udah lama sih, tahun 2018. 2018 tuh berarti kamu SM? Mei 2018, belum lulus SD, masih kelas 6 SD. Luar biasa. Nah ini aku penasaran Bu Eli. Kan kita juga sering ya menjadi pembicara gitu ya, seminar gitu kan. Nah saya aja yang sudah tua begini kalau mau jadi panas dingin badan. Gemeter ya. Badan panas dingin, minum berkali-kali gitu kan. mules. Perut mules gitu kan, pengen ke kamar mandi tiap saat gitu ya. Nah kalau Umar gimana? Kan luar biasa ya berarti. SD loh. Gimana Umar mengatasi kegugupan itu atau tidak pernah gugup? Lain cerita kalau itu. Gak pede ya, beda kayak Beda. kita. Gimana? Jadi sebelum hari acara, biasanya latihan dulu sama Umi, dan juga jalan-jalan dulu untuk supaya mengurangi rasa cemas, rasa gugup. Terus juga minum dulu. Berarti Umar sudah terbiasa public speaking dari kecil ya berarti. Dari kecil
sudah pernah manggung. Dulu tahun kelas 1 SD kalau nggak salah, tahun 2012. Pernah manggung, jadi peserta hafalan gitu. Pas itu kelas 1 masih jut 30. Jadi manggung sambil baca Al-Quran di depan gitu. Ada videonya. Berarti nanti kayaknya kita kelas balik ya. Kelas balik, betul sekali. Wow, luar biasa ya. Menjadi pembicara seminar. Sejak usia dini. Di usia dini. Dan nah, sama tadi tipsnya, minum air. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Nanti bisa dipakai. Kalau saya pada saat ayo Bu Eli kita minum air dan jalan-jalan gitu ya. Betul. Wow, ini anak muda yang sangat menginspirasi. Betul sekali. Karena dengan segala artinya mempunyai keterbatasan Bu Eli, kita aja yang begini aduh rasanya gitu ya. Jadi guru gitu kan ya, sudah darah tinggi setiap saat gitu murid gitu. Jadi pembicara seminar gitu, ini masih santai. Dengan satu kali sentuhan langsung muridnya takut. Nurut. Nah, betul. Umar yang memang pembicara seminar dari. Betul. Padahal memakai alat bantu dengar dengan gangguan pendengarannya 80 dan 100. Betul, 80 di kiri dan 100 di kanan. Salah 80 di kanan dan 100 di kiri. Oke, tapi nggak apa-apa, santai aja. Dan itu bisa public speakingnya ya, kemudian percaya diri dari usia SD kelas 1, kemudian SD kelas 6 udah ke Bandung, jadi pembicara. Kita ke Bandung ngapain? Oh, belum gue ceritain ya. Belum ceritain. Yang ke Bandung itu saya sebagai peserta dan juga saya mengisi bagian doanya gitu. Jadi aku duduk jadi peserta gini. Terus juga saat sudah masuk sesi doa itu aku baru maju. Jadi bagian pembaca doa juga di usia SD kelas 6 itu. Iya. Wifa kelas 6 SD kita ngapain? Naik pohon jambu. Terus kacau gitu jadinya. Apa yang dibaca jadi kayak hilang semua gitu enggak? Untuk saat itu, saat itu udah agak lupa dikit ya, tapi menurutku lancar gitu, nggak ada sesuatu yang buat kacau. Masya Allah, luar Dan biasa. ini pasti nggak terlepas dari orang tua juga ya, support ya. Aslinya juga seperti Luar ini. biasa. Bisa 4 bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Madura, Bahasa Jawa. Oh iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa Jawa bisa? nggak bisa. Oh, bahasa Jawa nggak bisa. Oke, luar biasa. Umar juga luar biasa di teknik. Kita ngomong luar biasanya dari tadi, Bu Eli. Iya, soalnya saya Banyak sangat sekali luar mengagumi biasa. mereka gitu loh. Sangat kagum gitu Iya sama betul, mereka. aku juga. Anak muda yang produktif di usianya ya, Betul. tidak hanya kuliah tapi juga bisa bermasyarakat, berkontribusi di sosial. Ini juga ya, tidak hanya berkuliah saja tapi juga bisa jadi narasumber dan udah ada punya impian gitu loh. Punya cita-cita yang sudah dikejar. Terutama gitu ya. impian ya, terutama karena anak muda zaman sekarang kan itu tadi ya Bu Eva ya. Jadi kalau remaja itu kan masa krisis identitas, Betul, pencarian jati betul. diri. Kadang kalau salah pergaulan juga akhirnya bablas kemana gitu ya. Apalagi masalah sosial media yang sekarang juga cukup jadi isu. Iya, Nah, jadi sekarang isu. anak-anak ini ternyata menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan tentu saja dari dukungan orang tuanya. Yap, Jadi, betul sekali. walaupun anak gangguan pendengaran bisa dioptimalkan, bisa berkontribusi di masyarakat, punya teman, punya bestie, ya kan? Nah, itu juga seperti itu. Ada closing nggak? Pesan untuk teman-teman sekalian untuk tetap semangat, optimis mungkin. Silakan, Mungkin, Asila. Jangan sampai merasa kekurangannya kita ini penghalang 100% dari apa yang kita mau. Ya, jadi mungkin ada halangan mungkin beberapa persen. Kalau udah dijalani ternyata biasa-biasa aja gitu. Maksudnya lancar-lancar aja gitu. Jadi juga intinya jangan takut nyoba berarti ya. Dulu pas masih awal-awal ngajar takut emang ada rasa takut. Meskipun ya stay cool lah gitu, kalem gitu. Takut ada anak-anak ntar mungkin nggak nangkep pasti ngomong apa, atau anak-anak ada yang nanya hasilnya nggak dengar gitu. Tapi ternyata sejauh ini nggak ada masalah alhamdulillah, karena mungkin nyoba dulu ya, berani nyoba. Ini kurang lebih itu. Break the limit. Iya benar. Iya. Betul, betul. Nah. Betul. Kalau Umar? Kalau Mar, pesan nih teman-teman. Jangan biarkan kata-kata negatif dari orang itu mempengaruhi diri kita, karena itu akan nanti memperburuk diri kita sendiri, yang membuat jadi tidak pede,
tetap harus pede karena kamu menjadi dirimu sendiri. Hus. Karena kita yang tahu potensi kita ya. Apalah arti kata orang lain gitu ya. Iya. Oke. Oke Bu Eva, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Betul ya. sekali, luar Obrolan biasa. dengan para muda-mudi kita. Semoga cita-citanya tercapai. Insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah ya. Nah, kita udah ngobrol lama, tenggorokan kering nggak? Boleh minum? Silahkan umat. Nah, Jangan lupa minum air yang bisa menyehatkan badan kita. Oh, sih. Dan air menyegarkan. Dan membuat konsentrasi gitu ya. Nah, ini Silakan. kita kayaknya ada special gift nih untuk mereka berdua. Special gift ya. Nah, ini sebentar. Kita sambil ngintip dulu. Oh, ini untuk Ashila. Oh, makasih. Sama-sama. Dari Aurika, semoga bermanfaat. Ini untuk saya. Ini untuk Uma. Nah, terima kasih. Terima kasih kita yang terima kasih jauh-jauh dari Pamekasan, jauh-jauh dari Malang gitu ya. Terima kasih sekali. Terima kasih atas kehadirannya dan kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya kalau ada waktu. Insya Allah. Bukan di takdir. Amin. Di kesempatan yang lain mungkin yang sudah berprofesi gitu ya. Nah, betul sekali. Insya Allah. Sudah masa depannya sudah gitu ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Nah, itu tadi obrolan kita kali ini sangat menarik dan inspiratif. Dan kita masih akan ada konten-konten menarik Betul yang sekali. lainnya. Jadi stay tune terus, subscribe dan like YouTube Yayasan Aurika. Sampai jumpa. Sampai jumpa.